Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Zilfi Ahmada akan menjelaskan materi mengenai transportasi laut. Latar belakang transportasi laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional dalam UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia yaitu seluas 5,9 juta kilometer yang terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Transportasi laut juga berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah yang sudah maju maupun daerah yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan, archipelagic stage, Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut. Valega 2001 dalam perspektif geografis mengingatkan bahwa tantangan globalisasi yang berkaitan dengan kelautan adalah transportasi laut, sistem komunikasi, urbanisasi di wilayah pesisir, dan pariwisata bahari. Karena itu diperlukan kebijakan kelautan ocean policy yang mengakomodasi transportasi laut di sebuah negeri bahari. Ruang lalu lintas laut. Ruang lalu lintas laut di mana pada lokasi tersebut, instruksi secara positif diberikan dari pemandu Sea Traffic Control kepada nakoda, contohnya seperti agar masuk pelabuhan, daerah labu atau anchorage area, kolam pelabuhan, serta daerah bandar dan sebagainya. Ruang lalu lintas laut di mana pada lokasi tersebut hanya diberikan informasi tentang lalu lintas yang diperlukan meliputi antara lain informasi tentang cuaca, kedalaman, pasang surut, arus, gelombang, dan lain-lain. Jaringan transportasi dalam negeri. Jaringan transportasi laut utama yang menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Jaringan transportasi laut pengumpan yaitu yang menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Di samping itu, jaringan ini juga menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Ciri-ciri angkutan laut. Yang pertama, jumlah muatan barang maupun penumpang yang diangkut dalam jumlah yang besar dan jarak yang jauh. Kedua, biaya angkutan relatif lebih murah atau rendah dikarenakan laut tidak memerlukan pembangunan infrastruktur layaknya membuat jalur rel kereta api ataupun landasan udara. Ketiga, kecepatan berlayar rendah atau lambat, hanya mencapai 15-20 mil laut per jam. Keempat, banyaknya handling kargo yang mengalami beberapa kali pengalihan pada waktu dimuat ke kapal sampai dengan tujuan. Strategi pengelolaan sumber daya kelautan. Pertama ada deregulasi kepelabuhan, yaitu selama ini pengguna jasa pelabuhan selalu melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Hal ini berdampak pada lamanya waktu pemrosesan transaksi di pelabuhan. Kedua, menghindari monopoli sektor kepelabuhan. Hal ini harus dihindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, upaya membangun iklim usaha yang kondusif. Keempat, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya kelautan ke depannya. Kelima, pendanaan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya kelautan. Peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional. Kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru mencapai 20,06%, di mana angka tersebut masih terlalu rendah dan dapat ditingkatkan kembali. Kedua,
Perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain dengan Islandia sebesar 65%, Cina 48%, dan Jepang 54%. Ketiga, Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim utama di dunia, di mana posisi tersebut masih rendah bagi Indonesia yang merupakan negara maritim atau kepulauan. Keempat, peran angkutan laut Indonesia masih terbatas, seperti peran sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan internasional yang kurang dari 5%. Pengembangan pelabuhan lokal dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil serta menjangkau wilayah pelayaran terbatas. Yang kedua ada pelabuhan regional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah dan menjangkau wilayah pelayanan menengah. Ketiga, pelabuhan nasional dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional maupun internasional dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan menengah serta memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya kurang dalam menjelaskan materi, teman-teman bisa nih menambahkan referensi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.